Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini kita lanjutkan materi yang terakhir di bab statistika, yaitu membahas tentang ukuran penyebaran atau dispersi ya. Ukuran penyebaran dari kumpulan data. Untuk ukuran penyebaran kumpulan data ini nanti yang akan dipelajari itu ada rentang, kemudian ada simpangan. Mari kita pelajari satu per satu untuk ukuran penyebaran kumpulan data. Ya, kita mulai untuk ukuran penyebaran kumpulan data tunggal terlebih dahulu. Ini untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai nilai-nilai dalam suatu data, itu selain menggunakan yang kemarin kita udah pelajari tentang ukuran pemusatan data, kemudian ukuran letak, itu juga diperlukan ukuran penyebaran nilai-nilai yang ada dalam data itu. Nah, untuk ukuran penyebaran atau dispersi itu adalah menunjukkan seberapa besar nilai-nilai dalam suatu data itu memiliki nilai yang berbeda. Nah, untuk ukuran penyebaran data itu sendiri itu ada rentang data sama simpangan. Nah, untuk rentang data itu yang pertama ini ada rentang atau sering dinotasikan dengan R boleh, atau jangkauan atau J juga boleh ya. Nanti kalau ada R atau J itu berarti sama, yaitu rentang atau jangkauan, yaitu selisih antara data terbesar atau statistik maksimum dengan data terkecil statistik minimum, atau R sama dengan X max dikurangi X min. Ini untuk menentukan rentang. Kemudian yang kedua ada rentang antar kuartil atau sering disebut sebagai hamparan, dilambangkan dengan H besar, yaitu selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah, di mana kuartil atas itu Q3 ya, Q3, kemudian kuartil bawah itu Q1, sehingga H itu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya itu ada simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil yang dinotasikan dengan Hd. Lah, Hd itu apa? Yaitu setengah dari kuartil atas dengan kuartil bawah, atau setengahnya dari hamparan. Sementara hamparan tadi Q3 dikurangi Q1. Kemudian ada istilah step atau langkah. Satu langkah itu didefinisikan dengan 1,5 kali panjang dari hamparan. Berarti rumusnya L sama dengan 1/2-nya dari hamparan atau 3/2 dari hamparan itu ya. Kemudian ada istilah pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam itu yaitu apa? Q1 dikurangi L. Sementara pagar luar PL itu Q3 ditambah L. Nah, dilihat dari definisinya ini. Pagar dalam itu didefinisikan sebagai sebuah nilai yang letaknya satu langkah di bawah Q1. Kalau pagar luar itu satu langkah lebihnya dari Q3. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang dilihat contohnya, diketahui datanya yaitu 4, 5, 6, 9, 11 dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 7. Tentukan yang pertama itu rentang, kemudian hamparan, simpangan kuartil, dan yang terakhir itu ada pagar luar. Nah, untuk menentukan ini semua, langkah yang pertama yaitu kalian cari Q1, Q2, dan Q3, nilai dari kuartil-kuartilnya ya. Nah, untuk menentukan kuartil, kita urutkan data ini terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Paling kecil berapa? Yaitu 2, kemudian 4, 4, kemudian berapa? 5, 6-nya 1, kemudian 7-nya 2, terus 9, 10, yang terakhir
11 ya. Ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Sekarang dicek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya? Ini N-nya ada 12. Berarti kita cari Q2 terlebih dahulu. Q2 itu sama dengan median, yaitu nilai tengah. Nilai yang membagi sekelompok data ini menjadi dua bagian yang sama dulu. Berarti kalau N-nya itu 12, tengah-tengahnya data yang keberapa? Tentu data yang ke-6 dan ke-7. Berarti data yang ke-6 di mana? 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Ini Q2-nya. Berarti Q2 5 ditambah 6 bagi 2. Berarti ketemu 5,5. Kemudian Q1 itu diperoleh dari sebelah kirinya Q2. Sebelah kirinya Q2 itu ada 6 data. Berarti tengah-tengahnya data yang keberapa? 3 dan ke-4 ini. Q1 berarti 4 ditambah 4 bagi 2. Berarti ketemunya 4 ya. Kemudian Q3 itu sebelah kanannya Q2, sama datanya ada 6, berarti tengahnya data yang ke-3 dan ke-4. Ini ketemu Q3, berarti Q3 nya 7 ditambah 9 bagi 2. 7 tambah 9 bagi 2 berarti 8 ya. Nih, udah, ini Q1, Q2 dan Q3 masing-masing sudah ketemu. Sekarang kita mencari yang tadi apa? Rentang. Rentang, ingat rumusnya tadi apa? X max dikurangi X min. X max-nya nilai terbesar. Terbesarnya yaitu 11. Dikurangi terkecilnya berapa? 2. 11 kurangi 2, 9 ya. Nih, kemudian yang B yang ditanyakan yaitu hamparan. Hamparan tadi apa? H ya. H itu Q3 dikurangi Q1. Q3-nya berapa tadi? Q3 8 dikurangi Q1-nya 4. 8 kurangi 4 berarti 4. Kemudian yang C itu simpangan kuartil. Khide apa khide? Setengahnya dari hamparan, berarti setengahnya dari 4. Berarti 2 ya, ini disederhanakan. Kemudian yang D itu langkah. Langkah tadi 1/2-nya dari hamparan atau 3/2 dari hamparan. Berarti 3/2 hamparannya tadi 4. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 3, 6 ya. Kemudian yang E itu pagar dalam. Pagar dalam tadi Q1 dikurangi L. Q1-nya berapa? Q1-nya tadi 4 dikurangi L, langkahnya 6. Berarti ketemunya min 2. Kemudian pagar luar PL. PL itu Q3 ditambah L. Q3-nya berapa? Q3 8 ditambah L. L-nya langkahnya 6. 8 tambah 6 berarti 14. Nah, sekarang ada istilah pencilan ya. Di sini belum saya tulis. Pencilan itu apa? Nilai yang terletak kurang dari pagar dalam dan lebih dari pagar luar. Kalau dalam soal ini ditanyakan adakah pencilannya. Sekarang dilihat pagar dalamnya berapa tadi ini? Pagar dalamnya 2. Adakah nilai yang min 2 ya, maaf. Min 2, adakah nilai yang kurang dari min 2? Kan enggak ada. Berarti pagar dalamnya enggak ada. Kemudian pagar pencilannya ya. Terus pagar luarnya berapa ini? 14. Adakah nilai di sini yang lebih dari 14? Enggak ada juga ya. Berarti ini pencilannya itu tidak ada. Kenapa? Karena tadi tidak ada nilai yang kurang dari pagar dalam dan lebih dari pagar luar. Tidak ada. Berarti pencilannya tidak ada. Untuk ukuran penyebaran yang berikutnya yaitu simpangan. Nah, untuk simpangan ini ada 3, yaitu simpangan rata-rata dinotasikan dengan SR. Rumusnya ini ya,
SR sama dengan sigma dari harga mutlak XI min X bar dibagi N, dimana I itu bergerak dari 1 sampai N. Kemudian yang kedua itu ragam atau variansi sama S kuadrat, yaitu sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N, dimana I itu bergerak dari 1 sampai N. Kemudian yang ketiga itu simpangan baku atau S, atau sering disebut sebagai deviasi baku. Itu S akar dari ragam atau akar dari S kuadrat. Nah, untuk keterangannya ini ya, N itu banyaknya data, XI itu data ke I, X bar itu nilai rata-rata. Sekarang ke contohnya ya. Ini ya contohnya, diketahui datanya yaitu 7, 3, 6, 4, dan 5. Tentukan yang pertama itu simpangan rata-rata, yang kedua itu ragam, dan yang ketiga simpangan baku. Untuk menentukan ketiga ini, langkah yang pertama yaitu kita cari rataannya dulu, X bar. Kalian masih ingat ya, X bar itu apa? Rataan hitung. Tinggal di datanya ini dijumlahkan, 7 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5 dibagi banyaknya data ada berapa? Ada 5 ya. Berarti ini 7 ditambah 3 itu 10, 10 ditambah 6, 16 ditambah 4, 20, 20 ditambah 5 itu 25. Dibagi banyaknya data itu 5, 25 dibagi 5 adalah 5. Nah, sekarang yang pertama itu simpangan rata-rata SR. SR tadi rumusnya apa? Yaitu sigma XI min X bar dibagi N. Nah, data yang pertama itu 7 dikurangi X barnya 5. Ini di harga mutlak ya. Ditambah data yang kedua 3 dikurangi 5 ditambah data yang ketiga harga mutlak 6 dikurangi 5 ditambah data yang keempat 4 dikurangi 5 ditambah data yang terakhir yaitu 5 dikurangi 5 dibagi banyaknya data ada 5. Sekarang lihat 7 dikurangi 5, 2 ya, harga mutlak 2 tetap 2. Kemudian 3 dikurangi 5, kan min 2, karena udah di harga mutlak, berarti juga jadi positif, berarti plus 2 ya. Kemudian 6 dikurangi 5, 1. Terus 4 dikurangi 5, kan min 1, karena udah di harga mutlak, berarti jadi positif 1. 5 kurangi 5, 0, dibagi 5. Sekarang tinggal dijumlahkan, 2 ditambah 2 4, 4 ditambah 1 ya, 4 ditambah 1 5, 5 ditambah 1 6, berarti ketemunya 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 berapa? 1, masih sisa 1,2 ya. Nah, ini untuk simpangan rata-rata. Kemudian kita lanjutkan mencari ragam. Kan yang B itu menentukan ragam atau S kuadrat. S kuadrat itu hampir sama, hanya ini nanti dikuadratkan ya. Sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N. Berarti ini yang pertama, data yang pertama yaitu 7 dikurangi 5 dikuadratkan ditambah data yang keduanya 3 dikurangi 5 dikuadratkan ditambah data yang ketiga 6 kurangi 5 dikuadratkan, kemudian 4 kurangi 5 dikuadratkan, terus yang terakhir 5 dikurangi 5 dikuadratkan dibagi N nya 5. 7 dikurangi 5, 2 dikuadratkan 4 ditambah 3 kurangi 5 min 2 dikuadratkan itu 4. 6 dikurangi 5 1 dikuadratkan 1. 4 dikurangi 5 negatif 1 dikuadratkan itu 1 ditambah 5 dikurangi 5 0 dikuadratkan 0 dibagi
5. Berarti 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9 tambah 1, 10. 10 bagi 5, berarti ketemunya 2 untuk ragamnya. Kemudian yang C, simpangan baku, itu S. S itu akar dari ragam, akar dari S kuadrat. Nah, karena di sini itu kebetulan kita sudah nyari S kuadrat, berarti tinggal dimasukkan, yaitu akar dari berapa S kuadratnya tadi? Akar dari 2. Akar dari 2 itu berapa? 1,4. Sudah ya. Sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, kita bahas tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Udah cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.